Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nursyifa Amalia dengan NIM 192231066. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas survei konsumsi pangan, yakni review jurnal mengenai food recall tingkat rumah tangga. Pola konsumsi pangan di pedesaan sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu produksi pangan sendiri dan pembelian dari pasar. Saat sistem pertanian makin berorientasi komersial, pendapatan memang meningkat, tapi keragaman pangan justru bisa menurun karena masyarakat lebih banyak menjual hasilnya daripada mengonsumsi sendiri. Padahal di Indonesia masih ada masalah gizi ganda, jadi keragaman konsumsi pangan sangat penting untuk menjaga kualitas diet. Penelitian ini menggunakan metode household food recall 7 hari, di mana satu anggota keluarga melaporkan kelompok pangan yang dikonsumsi oleh seluruh rumah tangga selama seminggu terakhir. Data diambil dari IFLS pada tahun 2000, 2007 atau 2008, dan 2014-2015 dengan cakupan sekitar 83% populasi nasional. Jadi hasilnya cukup mewakili Indonesia. Metode recall 7 hari cocok digunakan bila penelitian ingin melihat pola konsumsi umum, bukan jumlah gram per individu. Biasanya metode ini digunakan pada studi skala rumah tangga dan perbandingan antar waktu seperti penelitian di pedesaan ini. Berikut merupakan cara pengolahan dan penganalisis serta penyajian data. Jadi data dikelompokkan berdasarkan HDDS lalu diubah menjadi bentuk biner. 1 kalau dikonsumsi dan 0 kalau tidak. Analisis menggunakan metode regresi efek tetap Poisson untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Hasil menunjukkan penurunan konsumsi buah, sayur, ikan, dan kacang-kacangan sejalan dengan berkurangnya produksi sendiri di rumah tangga pedesaan. Metode ini cukup stabil karena bisa menangkap variasi konsumsi harian selama seminggu. Tetapi ada resiko bias karena hanya satu orang yang mewakili seluruh keluarga. Bias ini bisa berupa under-report atau over-report, sehingga perlu pelatihan enumerator dan penggunaan contoh visual untuk membantu responden mengingat dengan lebih akurat. Berdasarkan hasil analisis regresi, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keragaman konsumsi pangan rumah tangga. Yang pertama, keragaman produksi pangan itu sendiri yang pengaruhnya paling kuat. Yang kedua, pendapatan rumah tangga yang pengaruhnya positif tapi lebih kecil. Dan yang ketiga, akses pasar yang juga berpengaruh, tetapi tidak bisa menggantikan pentingnya produksi sendiri. Produksi sendiri paling mempengaruhi konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, dan ikan. Semuanya merupakan sumber mikronutrien penting. Kalau keluarga memproduksi sendiri pangan tersebut, mereka lebih sering mengonsumsinya. Sebaliknya, ketergantungan pada pasar cenderung meningkatkan konsumsi makanan olahan dan siap saji. Kelebihan dan kekurangan metode recall 7 hari. Kelebihannya praktis, murah, cocok untuk survei besar dan menggambarkan pola makan secara umum. Sedangkan kekurangannya sangat bergantung pada ingatan responden, tidak mencatat jumlah gram, dan tidak bisa menggambarkan konsumsi individu. Kesimpulannya, keragaman produksi pangan rumah tangga memiliki peran paling penting dalam menentukan keragaman konsumsi pangan. Pendapatan dan akses pasar memang berpengaruh, tetapi tidak sebesar produksi sendiri. Metode recall 7 hari cukup efektif dan meningkatkan produksi pangan rumah tangga seperti kebun pekarangan bisa jadi strategi nyata untuk memperbaiki pola makan di pedesaan. Berikut merupakan sumber jurnal yang saya gunakan dengan judul Dietary Diversity of Rural Indonesian Household Declines Over Time with Agricultural Production Diversity Even as Incomes Rise. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.